Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-29. Terima kasih kepada semua subscriber yang telah setia menemani. Selamat mendengarkan. Tiada boleh membukakan rahasia asal-usul misteri yatim. Bukankah ini untuk menghilangkan sekalian jejak abang hamba? Kalau benar ia datuk misteri yatim, supaya jangan dapat hamba mencarinya lagi, kata Sultan Ali Akbar perlahan-lahan dengan pilu suaranya, sebagai ia berkata kepada dirinya sendiri, tetapi ia tiada diberi termenung oleh Sultan Alam Shah yang seakan-akan menyesal telah mengeluarkan perkataan yang menyedihkan hati jamunya itu, karena ia berkata pula, sebagai telah hamba katakan tadi, kakak hamba Putih Renosari tiada suka menerima yatim sebagai menantunya, karena ia yakin yatim anak Malimba Tuah. Sedang hamba ingin benar hendak mendudukannya dengan kemenakan hamba Putih Bidasari, anak kakak hamba itu. Apalagi sebab ia kemenakan hamba, jadi tanggungan hamba. Hamba majukan yatim sampai ke Eropa, itu pun karena hamba ingin kemenakan hamba yang telah hamba pelihara sejak kecilnya, bersama-sama dengan dia, mendapat jodoh yang baik dan layak. Tetapi orang tuanya tiada dapat menghargai ketinggian dan kemuliaan ini hanya karena yatim tiada berasal bangsawan saja. Apabila benar yatim turunan kakak engku, niscaya hilanglah sekalian alangan dari pihak kakak hamba, dan sampailah sekalian cita-cita dan idam-idaman kami, dan engku pun dapat pula mencapai hasrat hati engku. Alangkah besar hati hamba jika benar demikian, kata Sultan Ali Akbar dengan mengesah, sebagai orang yang telah mendapat cita-citanya yang sangat dihasratkannya. Oleh sebab itu, marilah kita usahakan pula lebih giat untuk mencari Malimba Tuah itu, yang jadi kunci dalam rahasia ini. Segala biaya akan hamba tanggung. Hamba pinta engku berdua pun menjalankan segala kekuasaan engku untuk mengetahui di mana adanya Malimba Tuah itu sekarang. Oh iya, tak dapatkah engkau mintakan dengan resmi kepada polisi atau pemerintahan negeri untuk mencarikan Malimba Tuah itu? Mungkin dapat, walaupun alasannya yang resmi boleh dikatakan tak ada, tetapi kita coba. Sejak waktu itu diperkeraslah usaha mencari tukang pedati Malimba Tuah. Sedang Hop Jaksa dan Misteri Yatim mengirim surat kemana-mana meminta pertolongan polisi dan kepala negeri mencarikan orang yang dimaksud itu. Sekarang kita ceritakan pemirsa tukang pedati Malimba Tuah. Dalam sebuah pedati kerbau kedengaran suara seorang laki-laki bersenandung perlahan-lahan sebagai sedang menyadar untung. Pedati itu berhenti dalam suatu pekarangan rumah di kampung Bunian di Payakumbuh. Tiada berapa jauh dari pedati ini berbaring seekor kerbau jantan yang amat besarnya. Binatang itu tiada memamah biak sebagai biasanya kalau ia berbaring, dan rumput yang di hadapannya tak habis dimakannya seakan-akan kurang seleranya, karena bahu kanannya luka besar dan rupanya diobati dengan kapur sirih. Malim, jangan berdendang juga, carikanlah aku kayu bakar untuk memasak nasi, karena hari telah pukul 10 siang. Akan makankah Malim pagi ini atau tidak? Kalau tidak, boleh saja kerjakan pekerjaanku yang lain, kata seorang perempuan yang berumur kira-kira 45 tahun yang hendak bertanak nasi di atas sebuah tungku tiada berapa jauh dari sana, tetapi tiada mempunyai kayu bakar. Sebetulnya dari tadi dia sudah membuang matanya ke kanan dan ke kiri, melihatkan kalau ada kayu yang kering dekat itu, tetapi di mana-mana dilihatnya tak ada.
Tetapi entah karena tak terdengar atau karena enggan, laki-laki tadi tiada kelihatan keluar dari dalam pedatinya. Bahkan suaranya kedengaran pula bersenandung sebagai membujuk dirinya sendiri. Apa disesal pada tudung, tudung saji terindak bantan. Apa disesal pada untung, sudah nasib permintaan badan. Patah galah penjolok jantung, jantung menimpa baju cita. Bukankah salah bunda mengandung, badanku jua yang buruk pinta. Rayuan laki-laki ini mungkin disebabkan oleh suasana alam pada waktu itu yang memang menjauhkan kenang-kenangan dan memilukan hati. Karena hari gelap-gelap teduh, panas tidak, hujan pun tidak. Walaupun hari masih pagi, tetapi matahari telah tertutup oleh sekelompok awan hitam. Jalan lengang dan sunyi, anjing tiada menyalak, kambing tiada mengembik, lembu tiada melenguh, dan kerbau tiada menguak. Hanya wir-wir kedengaran berbunyi di pokok kayu, lalu terbang ke tempat lain, mencari sinar matahari yang menggirangkan. Jauh kedengaran ayam betina berkotek dengan bunyi yang garib. Kalau marah, bawakan tidur. Kalau sedih, bawa berjalan. Kata orang, sekarang malim batuah, karena memang sedang sedih. Kalau marah, bawakan tidur. Kalau sedih, bawa berjalan. Kata orang, sekarang malim batuah, karena memang sedang bersedih, tetapi dibawanya tidur. Oleh karena itu, makin bertambahlah kesedihannya, sehingga tak kuasa ia keluar dari dalam pedatinya. Untuk membantu istrinya yang berteriak minta tolong kepadanya mencarikan kayu api untuk memasak nasi, apa yang disusahkannya? Telah beberapa hari ia tak dapat bekerja sehingga tiada pula mendapat upah, dan karena itu mungkin pula akan puasa beberapa lamanya. Uang simpanannya telah habis untuk meminta uang muka kepada toko langganannya yang biasa menyuruh mengangkut barang dagangannya kemana-mana. Berat rasa hatinya. Oleh karena selalu harus membawa barang-barang ini, tiada tetap tempat tinggal malim batuah, tetapi selalu berpindah-pindah dari suatu negeri ke negeri lain. Acap kali tak ada 2 hari ia tinggal pada suatu tempat, tetapi sehari itu juga harus meneruskan perjalanannya ke tempat lain. Tak janggal kalau ia dinamakan kelana pedati. Rumah tangganya, harta bendanya, mata pencahariannya hanyalah pedati dan kerbaunya. Jika tak ada ini atau tak dapat dipergunakannya, tak bekerjalah ia, dan artinya makan angin benar-benar. Malim batuah ini baru datang dari Batu Sangkar mengangkut barang dagangan induk semangnya. Di tengah jalan terpaksa ia berhenti di tepi hutan karena kemalaman, lalu tidur di dalam pedatinya. Tetapi malam itu kerbaunya diserang oleh harimau. Untunglah ia berhenti itu bersama-sama dengan beberapa orang temannya, tukang pedati pula. Sebagai biasanya dalam hal yang sedemikian, dilepaskan mereka kerbau mereka. Disuruhnya melawan harimau itu, sedang mereka sendiri bersembunyi dalam pedati masing-masing. Walaupun harimau yang kelaparan ini lekas lari karena diserang oleh kerbau yang banyak, tetapi kerbau malim batuah luka bahunya oleh cakar harimau yang buas itu. Luka ini segera diobatinya dengan kapur, tetapi kerbaunya sakit juga karena luka itu amat besar sehingga kerbau ini tak dapat bekerja. Dengan pertolongan kawan-kawannya sampai juga ia dengan selamatnya ke Payakumbuh tempat yang ditujunya. Tetapi di sana ia terpaksa beristirahat beberapa hari lamanya karena kerbaunya masih sakit. Demikianlah untung nasib kelana pedati, tiada berkampung berhalaman, tiada berumah tangga yang tetap lagi, melainkan selalu mengembara dari suatu tempat ke suatu tempat, dari suatu negeri ke suatu negeri, bagai betung bulat tak bersegi, pipit jantan tak bersarang, terguling kemana digulingkan dan tidur di mana ke halaman. Hal inilah yang menyebabkan malim batuah pagi itu tiada lekas meninggalkan rumah, bilik dan tempat tidurnya, tetapi berawan hati bersenandung dengan berpantun menyadar untungnya yang malang. Tiba-tiba didengarnya istrinya Mainang menjerit, "Malim, lekas keluar, kerbau mati."
Dengan sekali lompat saja Malim Batuah sudah di luar pedatinya, lalu berlari-lari memburu ke tempat kerbaunya seraya berkata, "Kerbauku mati, kerbauku mati." Karena matanya selalu melihat kerbaunya, jatuhlah ia tertelungkup ke tanah karena kakinya tersangkut pada galah pedatinya. Tetapi tiada diindahkannya. Segera ia berdiri lalu berlari pula, pikirannya hanya pada kerbaunya, yaitu nyawanya yang memberi penghidupan kepadanya dan istrinya. Setelah sampai ke tempat kerbau ini, dilihatnya kekasihnya ini masih bernapas dengan tenangnya sambil menoleh kepadanya, sehingga direnungnyalah kerbaunya ini beberapa lamanya dengan herannya. Katanya, "Engkau telah mati kuat, tetapi mungkinkah kerbau mati masih dapat bernapas dan melihat tuannya?" Lalu ia menoleh kepada istrinya yang pura-pura asik menghidupkan api sebagai tak tahu apa-apa. Tetapi pada mukanya nyata terbayang hatinya amat geli melihat keheranan suaminya. "Mengapa kau katakan kerbau mati, Inang? Sedang ia masih sehat dan segar?" tanyanya dengan garangnya sebagai orang yang marah. "Siapa mengatakan kerbau mati? Yang kukatakan api yang mati karena kekurangan kayu bakar," sahut Mainang dengan tenang suaranya. "Rupanya engkau hendak menyuruh aku mati supaya dapat berlaki lain. Untung kakiku yang tersangkut di galah, jika kepalaku tentu patah leherku," kata Malim Batuah yang mulai bata-bata akan perkataan yang didengarnya tadi. "Bukan hamba yang menyuruh kakak mati, tetapi kakak yang menyuruh hamba mati. Sebab kakak yang menyuruh orang bertanak dengan api mati," sahut Mainang yang tiada hendak undur rupanya, walaupun ia benar telah membohongi suaminya. "Memang aku tak boleh beristirahat biar sekejap mata pun untuk merasakan kelelahanku, biarpun aku bekerja siang malam, petang dan pagi. Kewajibanmu harus aku pula yang mengerjakannya," bersungut Malim Batuah panjang lebar karena dirasainya ia telah diperdayakan oleh istrinya. Tetapi ia pergi juga mencari kayu bakar karena perutnya memang telah lapar. Setelah diberikannya kayu itu kepada istrinya, pergilah ia mandi pada sebuah sumur yang dekat di sana. Sesudah mandi, nasi pun telah masak, lalu makanlah ia berdua dengan istrinya di dalam pedatinya. Belum selesai mereka makan, tiba-tiba datanglah Dubalang, tuanku laras kepadanya lalu bertanya, "Engkaukah tukang pedati yang bernama Malim Batuah?" "Benar, Kak Dubalang," jawabnya dengan herannya. Sedang istrinya berhenti makan sebentar karena hatinya tak enak didatangi Dubalang dengan cara yang resmi ini. Dubalang itu adalah pemirsa huru balang ya, petugas negara yang berasal dari Indarung di Padang, tanya Dubalang pula. "Benar, Kak Dubalang, mengapa engkau dipanggil kepala pengadilan Padang?" "Hamba dipanggil kepala pengadilan Padang?" tanyanya dengan bertambah-tambah herannya, sedang perkataannya keluar sepatah-patah dari mulutnya. "Benar." "Mengapa? Dan orang itu hamba tak kenal padanya." "Kalau kau tanyakan mengapa, jawabku entahlah, karena aku pun tak tahu. Tetapi kalau kau tanyakan siapa dia, sudah ku jawab, kepala pengadilan, yaitu kepala dari segala penghukuman yang berat dan yang ringan di seluruh Padang. Ia berkuasa menghukum orang yang salah dari hukuman penjara sehari sampai seumur hidup. Ya, lebih dari itu, hukuman gantung, pancung, bedil, sulak, rajam, sekat, rendam, denda, dan banyak lagi yang lain-lain yang dapat dijatuhkannya." Mendengar perkataan ini, terkejutlah hati Malim Batuah sehingga tak dapat ia meneruskan makannya, sedang istrinya pucat mukanya karena ketakutan. "Mengapa hamba dipanggilnya? Karena hamba tak kenal kepadanya. Tetapi ia kenal kepadamu. Jika tidak, mengapa engkau dipanggilnya? Memang biasanya Balam lupa kepada jerat, tetapi jerat tak lupa kepada Balam." "Tetapi apa kesalahan hamba?" tanya Malim Batuah, sedang mukanya menjadi pucat pula sebagai muka istrinya.
Tentang kesalahanmu, engkaulah yang harus lebih mengetahuinya daripada aku. Aku hanya mendapat perintah disuruh memanggil engkau dan membawa engkau kepada beliau. Apa salahmu, Kak? Tanya Mainang dengan gemetar bibirnya. Tak adakah utangmu yang belum dibayar atau barang tambangan yang belum kau bawa, sedang upahnya telah kau terima lebih dahulu? Tak ada. Ikutlah aku, nanti akan kau dengar sendiri apa kesalahanmu. Jika engkau tak bersalah, tentu takkan dihukum. Tetapi badannya tak enak, kata Mainang dengan menangis karena dahsyat mendengar perkataan hukum itu. Di matanya telah terbayang suaminya diseret ke tiang gantungan untuk menjalankan hukuman mati di sana. Kalau ia tak ada lagi, siapa yang akan menjalankan pedatinya? Dan kalau pedatinya tak berjalan, dari mana ia mendapat uang untuk kehidupannya? Jangan banyak dalih, ia harus mengikut dengan baik, tak boleh membantah. Bagiku, ia sakit atau tak sakit, hidup atau mati, harus kubawa kepada kepala pengadilan. Pakai pakaianmu Malim Batuah, karena engkau harus menghadap orang besar yang tinggi pangkatnya dan besar kuasanya. Tak boleh sembarang saja. Setelah dipakai Malim Batuah pakaiannya yang terbaik, lalu diikutnyalah Dubalang tuanku Laras ini dengan hati yang was-was dan khawatir. Jaga pedati baik-baik dan obat luka si kuat. Kalau aku tak kembali lagi, pergilah kepada Tauke Babali dan ceritakan halku, pesan Malim Batuah kepada istrinya tatkala akan berangkat. Baik-baik menjaga diri, Kak, jangan sampai kena hukuman, sahut Mainang dengan berhamburan air matanya. Tiada berapa lamanya mereka berjalan keduanya ke rumah Tuanku Laras Payakumbuh. Di sana dilihatnya Tuanku Laras sedang duduk bercakap-cakap dengan Hop Jaksa Padang Sultan Alamsah yang masih diingatnya. Hei, engkau Malim Batuah, duduklah. Masih ingatkah engkau akan daku? Aku Hop Jaksa Padang yang meminta anakmu yatim di Indarung dahulu. Masih engkau, masakan hamba lupa kepada engkau yang telah memungut anak hamba itu, sahut Malim Batuah lalu duduk di atas sebuah bangku, sedang Dubalang yang membawanya tadi diminta lalu dari sana oleh Tuanku Laras. Masih ingatkah engkau kepada yatim? Tak lupakah engkau kepadanya kalau engkau bertemu sekarang dengan dia? Tanya Hop Jaksa pula. Tentu tidak engkau, masakan hamba lupa kepada anak kandung hamba sendiri. Tentu ia sekarang telah besar, telah berumur kurang lebih 27 tahun. Kalau tak khilaf hamba, sahut Malim Batuah yang mulai tenang hatinya karena mendengar tegur sapa yang ramah itu. Mengapa engkau dalam 25 tahun ini tak pernah datang kepadaku melihat anakmu? Sampai hati benar engkau. Bagaimana hamba akan datang kepada engkau, sebab selalu dirundung kemelaratan, pindah dari suatu tempat ke suatu tempat untuk mencari rejeki sesuap pagi dan sesuap petang. Datang pun hamba melihatnya, apa gunanya? Karena ia telah ada dalam tangan engkau yang lebih utama. Lain daripada itu, hamba khawatir kalau kedatangan hamba, rahasia ia anak hamba jadi terbuka, sedang engkau hendak mengakuinya anak kandung engkau. Jadi masih tetap anakmu, anak kandungmu. Dalam 25 tahun ini, rupanya tentang perkara itu belum ada perubahan dalam hatimu. Perubahan hanya dari anak kandung hamba menjadi anak angkat engkau. Hop Jaksa Sultan Alamsah tersenyum mendengar jawab Malim Batuah yang bijak ini, tetapi ia heran juga akan ketetapan hatinya. Pada waktu itu masuklah Sultan Ali Akbar dan Mr. Yatim ke tempat itu. Tatkala Malim Batuah melihat Sultan Ali Akbar ini, terngangalah mulutnya dan terbelalaklah matanya sebagai ia melihat arwah orang yang telah mati. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.